Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, men. Sebab itu supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Engkau yang percaya akan firman Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu biar pagi hari ini kita berikan pujian yang terbaik, kita berikan nyanyian yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai korban syukur kita di hadapannya. Haleluya, haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian pujian kepada Yesus Raja. Sebab Dia Raja kemuliaan ada di tempat ini. Sebab Dia Yesus Juru Selamat, layak terima segala pujian selamanya. Layak terima segala hormat selamanya. Mari angkat suaramu saudaraku, nyanyikanlah nyanyian
Tuhan yang layak ditinggikan. Fokus penyembahan kami cuman Engkau Yesus. Mengalir di tengah-tengah kami Roh Kudus. Jamah setiap hati. Perjumpaan dengan Yesus selalu membawa pemulihan bagi setiap kami. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kau datang ke dunia menjadi penyelamat bagi setiap kami. Kau bawa kami Tuhan kepada kemuliaan. Oh terima kasih Yesus. Ini pujian kami. Ini sembah kami. Let your kingdom come, Lord. Oh rabashikita makabaka shandaralamo. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. Yes, Lord. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Yes, Lord. Just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. Yes, Lord. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Oh yes, Lord. Just wanna be with you. King of glory, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Once again, sing yes, the Lord. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. Yes, Lord. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now. One, two.
menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Datanglah Raja kemuliaan, bertahta atas pujian umat-Mu ya Tuhan. You are the King of Kings, oh Lord. Amen, amen. I just want to be with you, Lord Jesus. Once again, King of glory, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be. Hallelujah, come on, sing King of glory. King of glory. Woo, hallelujah. Just wanna be with you. Just wanna be. Just wanna be with you. Jesus. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. King of glory. King of glory. Jesus Christ is Lord. Biar sungguh Tuhan hadirat-Mu mencengkram setiap umat-Mu. Kami yakin dan percaya kehadiran-Mu membawa pemulihan bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kuasa nama Yesus bekerja atas setiap umat-Mu. Dan di dalam namanya kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya Tuhan itu baik, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Raja kemuliaan. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Katakan haleluya. Kita akan mengabarkan kabar baik bagi banyak orang, saudara. Amin. Kita akan menyiarkan kabar baik bahwa ada Yesus penyelamat dalam hidupmu, bahwa ada penolong yang setia dalam hidupmu. Kepada semua orang yang mau katakan amin. Here we go, sing. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Mari saudara, sekali lagi katakan. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus Christ is Lord. While shepherds gather watching, or silent flocks by night,
dan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bawah sungai gembira. Ada sang juru selamat lahir bagi kita. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Itu sebabnya ada kesukaan yang besar bagi setiap kita, saudara. Sang juru selamat akan datang kembali ke dunia ini sebagai raja segala raja. Haleluya. Here we go, say. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, walking to the sun above. Joyful, joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, walking to the sun above. Round the clouds of sin and sadness, drive the dark of dark away. Give her all immortal gladness, fill us with the light of day. Joyful, joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, walking to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of dark away. Give her all immortal gladness, fill us with the light of day. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of dark away. Give her all immortal gladness, fill us with the light of day. Immortal gladness, fill us with the light of day. Give her all immortal gladness, fill us with the light of day. Light of day, light of day. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Raja di atas segala raja. Dia Raja yang datang bagi kita, memberikan damai sejahtera, sukacita, serta kemenangan demi kemenangan. Yang mau terima katakan amin. Yang terima mau tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Haleluya. Kau datang dan bertata atas puji-pujian kami Bapa. Oh Yesus. Mari sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kalau jalan kebenaran. rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkanku.
percaya sorakan haleluya. Yesus. Mari katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami bersorak-sorai bagi namamu Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang datang bagi kami, memberikan sukacita, kekuatan, kemenangan demi kemenangan. Yang percaya, angkat tanganmu, nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan Pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datang. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Sorak-sorai bagi Yesus. Lebih lagi. Haleluya. Buat segalanya yang kau berikan bagi hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Terlalu besar ya Tuhan. Kau berikan anakmu bagi kami ya Tuhan. Kau berikan hidupmu bagi setiap kami. Supaya kami dapat hidup ya Tuhan. Terima kasih Engkau layakkan kami. Kau sayang kami Tuhan. Kau tegur kami saat kami salah. Kau tarik kami kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima ucapan syukur kami Tuhan. Terima ucapan syukur. Terima kasih. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you for the cross Lord. Thank you for the price you paid. Bring all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, Jesus, Son
is the Lamb. Mari kita sembah Dia, sembah. Yesus, Yesus, sembah Kau yang layak. Terima sembah kami, oh Yesus. Kau layak terima hidup kami, Bapa. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Mari sekali lagi nyatakan, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. Oh, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Let's sing. Boleh kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Ora yashana karaya baba baba. Irana karaya shana karaya da 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 da. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib. Pengorbananmu bukan hanya menyelamatkan kami, tapi memampukan kami untuk hidup berkemenangan. Menang dari segala tipuan, dusta-dusta iblis, segala pencobaan yang ada Tuhan Yesus. Bersama dengan Engkau kami akan tampil sebagai pemenang. Kami menyembah Tuhan Yesus yang sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dulu Yesus tolong kami, sekarang Yesus pasti tolong kami. Dan masa depan kami pasti aman. Yesus pasti tolong kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya ada sebuah kekuatan yang kami dapat dari sebuah ibadah. Dan ada kemerdekaan yang akan kami rasakan dari setiap benih firman Tuhan yang kami sambut ini Tuhan. Berkati hambamu, urapi hambamu, biar apapun yang hambamu persiapkan ini apa yang menjadi isi hatimu. Berkati semua yang hadir di tempat ini. Kau yang tahu setiap pergumulan mereka Tuhan, kami percaya setiap benih yang ditaburkan akan membuat mereka kembali semangat, on fire, menyala-nyala. Ya, menjalani sisa tahun 2023 ini bangkit menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk boleh bilang kiri kanannya, Yesus baik banget. Baru duduk habis itu ya. Yesus baik banget. Amin saudara. Yesus baik, amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Saya di HOB kayaknya tahun lalu saya sempat mengisi ya. Cuman belum seramai ini, jadi mungkin kemungkinan besar pada lupa atau nggak kenal saya kenalan lagi ya. Nama saya Fernando Conan. Jadi kalau keseharian saya seorang trainer, saya seorang coach ya. Lalu ya kalau di hari Sabtu Minggu atas anugerah Tuhan
dapat kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Pak buat Gembala, ya Pak Sam, ya Pastor Dio juga buat kesempatannya. Saya sudah menikah dan punya anak masih kecil, umurnya 3 tahun. Itu anak pas dapat lagi zaman pandemi ya. Pas sebelum pandemi malah nggak dapat, pas pandemi dapat. Tadi saya mau ngasihnya sesuai event-event COVID, saya mau kasih nama David ya. Dapat pas COVID gitu kan, tapi takut kepahitan ya. Tapi kasih nama Maxwell aja. Ya, nah jadi judul yang saya ambil ini karena Bapak Ibu kita di bawah pengembalaan Paniko, visi tahun 2023 masih ingat apa? Bangkit, jadilah pemenang ya. Ini masih 2023 walaupun di ujung. Tapi ini masih 2023. Jadi ini visi Tuhan spesifik buat kita. Umatnya. Kita harus bangkit Bapak Ibu. Dan jadi pemenang. Ini visi. Visi itu gak otomatis aksi saudara. Apakah kita selama ini bereaksi sebagai pemenang? Karena visi tanpa aksi hanya halusinasi. Tapi aksi tanpa visi mau kemana sih kan gitu ya. Tapi visi tambah aksi, ayo kita bangun ini generasi. Kita berkontribusi Bapak Ibu. Nah judul hari ini tentang be a winner every day. Every day. Not every Sunday. Tapi every day. Karena Sunday kita mungkin ya menang lah. Lagi kuat-kuatnya kita nyembah semua kan tadi. Kita doa semua. Kita dengar firman semua. Mungkin iblis pray sebentar pas minggu. Karena anak Tuhan lagi kuat-kuatnya percuma. Lagi kuat diserang. Cuman Senin masih pada doa kan nih? Senin masih nyembah Tuhan gak? Ya, Senin Anda masih dengar lagu rohani atau menyanyi buat Tuhan gak? Masih terkonek gak nih? Masih menyala-nyala gak? Ya, yang iblis incer bukan pas retret, lagi kuat banget. Setelah retret ini loh. Ya, makanya be a winner every day. Setiap hari. Pastikan kita ada di jalur kemenangan. Nah kita buka di 2 Korintus. Di Paulus katakan ya. Di situ dikatakan, boleh dibuka saja ayatnya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dalam Kristus. Jadi selama kita di dalam Kristus, kemenangan itu takdir Bapak Ibu. Karena selalu di situ. Kekalahan itu pilihan. Kekalahan itu pilihan. Saya sering tanya, apa bedanya orang suami Kristen sama suami non-Kristen? Biasanya sama aja sih. Ya sama-sama galak. Sama-sama ngomong suka nyakitin. Apa bedanya bos Kristen sama bos non-Kristen? Biasanya sama aja sih. Sama-sama suka manfaatin, kurang kasih. Loh kok gak ada bedanya? Loh yang beda itu bos non-Kristen sama bos Kristen yang hidupnya di dalam Kristus. Dia ke gereja minggu bukan karena Kristen, dia ke gereja minggu karena Kristus. Dia komsel bukan karena Kristen, dia komsel karena Kristus. Istri non-Kristen sama istri Kristen yang hidupnya di dalam Kristus udah pasti beda. Pemenang itu pasti memaafkan saudara. Gak ada pemenang dalam Tuhan dendam itu gak ada. Pemenang itu pasti punya pengharapan. Pemenang itu pasti hidup dalam iman. Bukannya gak bisa khawatir. Cuman khawatir dan iman gak bisa jalan bareng lama-lama, gak bisa. Khawatirmu pasti expired, terbentur sama dinding iman kita yang begitu tebal. Ya, nah makanya hari ini, nah kita mau coba di next lagi nih. Ya di next lagi, saya ngomong agak cepat Bapak Ibu, semoga bisa ikuti ya. Oke ya, semangat ya, mukanya sedih semua soalnya. Amin ya, semangat ya. Nah ini coba deh, ini. Ini ayat-ayat menunjukkan bukan cuma ada kita sama Tuhan, ada iblis. Dan iblis ini aktif. Ya, dia melawan kita, maka kita harus melawan balik. Ya, karena kalau kita lawan balik, dia pasti lari. Dia pasti lari. Karena iblis akan terus mencoba, karena iblis itu berharap anak-anak Tuhan tuh dia lupa bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia. Anak-anak Tuhan tuh lupa bahwa kita ini kepala bukan ekor. Anak-anak Tuhan ini lupa bahwa segala sesuatu tuh Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dia berharap anak-anak Tuhan lupa, akhirnya hidupnya self pity, insecurity, mediocrity. Mediocrity itu ya gini-gini aja lah. Berhasil syukur, enggak syukur gitu. Ya. Nah, di sana coba ditampilkan lagi. Yang kedua di Lukas 4:13, sesudah iblis mengakhiri pencobaan kepada Yesus, 3 kali dia coba Yesus ya. Iblis mundur, bukan iblis mundur lalu menghilang dan lenyap. No, dia mundur daripada Yesus dan kita anak-anak cobain, wah gagal lagi kuat-kuatnya. Dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Dia cari kapan kita lengah. Makanya untuk kita tetap kuat, pastikan yang pertama kita harus tetap dekat sama Tuhan. Yang kedua kita harus mau dikasih masukan. Kita harus mau dievaluasi.
Ketika dapat masukan, jangan anggap itu sebagai tusukan, jangan. Itu masukan untuk perbaikan Bapak Ibu. Karena ada orang dievaluasi terima kasih, ada orang dievaluasi sensi. Sama-sama dievaluasi. Yang satu terima kasih, yang satu sensi. Akhirnya ada orang karena dievaluasi sensi, sampai orang nyesel kasih evaluasi. Tuh gitu gue kasih evaluasi, karena selek. Akhirnya kita berjalan tanpa evaluasi dari orang. Oh itu bisa banyak salahnya Bapak Ibu. Kita pikir kita benar, banyak melencengnya. Ya, lalu di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan iblis berjaga-jaga seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis gak nganggur, dia kerja keras ya. Nah makanya ada 4 hal yang saya mau bagi nih. 4 hal cukup banyak nih sebenarnya. 4 hal boleh di next. 4 hal, nah 4 hal ini. Jadi kita sebagai orang Kristen di next aja. 4 ini kita harus punya. Excellent winner, itu inside out. Inside out, dari dia udah winning the inner game. To win the real game. Dia udah menang dari dalam Bapak Ibu. Nah dalam ini beresin 4 ini. Iman kita, manusia roh kita, hikmat, sama kasih kita. Ini 4 ini harus bagus. Bukan hanya iman, tapi iman yang benar. Ya iman, amin, aman. Barang siapa beriman kepada Tuhan dan mengamininya dengan tindakan hidupnya aman, Tuhan pasti tolong. Ya, bukan hanya spirit, kita semua punya manusia roh. Tapi manusia roh yang kuat saudara. Yang kita kasih asupan, tubuh kita kasih asupan. Manusia roh kita kasih asupan enggak? Ya, hikmat, ada hikmat dunia, hikmat setan-setan, ini hikmat yang dari atas. Kita perlu punya hikmat. Lalu yang keempat adalah kasih. Kasih yang dari Tuhan. Kita akan bahas 4 hal ini. Yang pertama dulu yuk, iman. Ya, right faith. Iman yang benar. Kita harus berjalan, saya gak tahu ketika Anda ke kantor, ke tempat kerja, Anda bawa iman yang benar kan nih? Banyak orang dapat firman Tuhan, imannya tumbuh, kuat. Pas pulang ke rumah nih dari gereja, kan di gereja dapat. Pas pulang imannya ditinggal. Jadi pas di gereja kayak gak, pas di tempat kerja kayak gak pernah dengar firman. Jadi gak ngamalin deh. Kita harus bawa iman yang kita dapat di gereja itu. Makanya pastikan kita ingat apa yang dikhotbahin Bapak Ibu. Salah satu sarananya mencatat. Apa yang gak diulang-ulang akan gampang hilang-hilang. Kita pikir ingat, padahal lupa lu. Gak tahu khotbah minggu lalu ingat gak? Minggu lalu yang datang ingat gak? Muka yang khotbah ingat? Ingat lah ya. Ya, yang khotbah namanya ingat. Ya, harus ingat nih, kalau gak gimana ngamalin dia. Ya, firman Tuhan. Jadi iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi balik lagi orang Kristen kan kita pada cinta Yesus ya. Kita harus cinta firmannya, kita harus baca firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau nggak baca tiap hari, nggak doa tiap hari, nggak tumbuh. Rubuh Bapak Ibu. Dan sering kambuh, itu ya firman Tuhan. Siapa di ruangan ini, yang banyak ini, siapa yang masih baca Alkitab setiap hari, boleh angkat alisnya aja. Kok kalau tangan dicuekin biasanya, alisnya aja. Ya alis diangkat, oke pada diangkat, bagus ya. Baca Alkitab ya, Anda harus baca Alkitab, jangan mau dibacain doang. Dibacain bagus kan minggu ya, harus dengar. Cuma pas di rumah juga baca. Disiplin rohani itu penentu. Disiplin organisasi lewat ibadah, program-program itu pemicu. Pemicu. Cuman penentunya disiplin rohani. Kalau pas di rumah nggak baca Alkitab, Anda lemah di rumah. Ya, kan dari bacain di sini di rumah Anda harus follow up baca Alkitab. Tapi saya ngantuk, Pastor. Ya ngantuk itu Anda harus lawan. Coba Anda yang dengar khotbah oleh siapapun ya, dengar terus Anda ngantuk itu, ngantuk. Yang bikin Anda tambah ngantuk apa? Anda nyender. Udah nyender Anda melorot dikit lihat, itu pas tambah ngantuk udah pasti. Kalau orang seger badannya gimana sih Bapak Ibu kalau seger duduknya? Tegap kan? Nah pas Anda ngantuk Anda tegapin. Pas tegap itu kantuknya berkurang. Ya, di rumah juga latih pas baca Alkitab, kalau mulai ngantuk Anda bergerak kayak. Yang bikin Anda tambah ngantuk adalah udah ngantuk, aduh. Ya, bacanya celentang. Tengkurap dulu biasanya pas tengkurap, waduh ngantuk. Anda celentang kan, akhirnya ketiduran kebangun ketimpa handphone kan. Nah itu sering kali. Udah ngantuk Anda mungkin berdiri bacanya. Handphone ditaruh ambil berdiri deh. Nah, ini seger loh. Ya seger. Jangan tunggu mood baru bergerak. Bergerak-gerak nanti moodnya ada. Sambil berdoa tentunya, Tuhan aku mau baca, aku mau dengar firman Tuhan. Ya, kalau Anda berdiri masih ngantuk, cuci muka dah. Kalau masih ngantuk, cuci mobil lah. Pokoknya lakuin sesuatu lah. Biar segeran, jangan udah ngantuk, Anda goleran.
Sampai kapanpun gak akan Anda bisa. Kan itu disiplin tubuh Anda, masa suruh Yesus yang gerakin? Yesus kasih hatinya, Anda udah dapat clue-nya. Ayo baca. Makanya untuk Anda melakukan apa yang gak biasa Anda lakukan, Anda harus prosesnya Anda gampangkan gitu loh. Alkitab udah taruh tempat tidur. Ya. Jadi katanya begitu, misalnya Anda pengen jogging ya, gak biasa jogging. Pengen jogging nih. Nah itu kalau bisa tidurnya udah pakai baju sama celana jogging dah. Jadi pas bangun, udah inget. Kalau masih gak jogging berarti besokannya pakai sepatu jogging. Pas tidur ya. Pas bangun kalau Anda masih gak jogging, emang Anda gak niat sebenarnya. Emang gak niat mau jogging, ya kan. Jadi lebih ingat gitu. Ada cerita di California, itu di sana Texas itu katanya dingin ya. Jadi walaupun pakai heater, orang tetap pakai slipper di rumah karena dingin. Nah ini orang lagi mau bangun kebiasaan berdoa. Aku gak pernah doa pagi, aku mau bangun kebiasaan berdoa. Sebelum tidur, dia udah mau tidur gitu ya, besok pagi aku mau mulai. Itu slippernya, alas kakinya, dia lempar ke tengah-tengah ranjang, syas. Terus dia tidur. Pas dia bangun, duduk gitu, kakinya nyentut, ini dingin. Sendalnya di kolong kan. Jadi dia ambil di kolong, terus dia berlutut. Nah pas nyentuh lututnya dia ingat, oh iya berdoa. Terus dia berdoa, berlutut. Berarti Anda semua pulang dari sini malam handphonenya ya. Anda glorongin ke bawah. Cuman kayaknya sih pada scrolling di kolong ya kan. Wah, TikTok lanjut ya. Itu Anda buat biar nginget gitu. Ya, baca Alkitab karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah ini ayatnya coba di next. Ya, kita pernah baca ayat ini gak? 2 Korintus 13 ayat 5. Uji dirimu sendiri. Kadang orang itu gak ngeh bahwa dia mulai jauh dari Tuhan. Dia mulai balas baca firman. Gak ngeh. Walaupun dia lakuin cuman gak ngeh. Ya, uji, maka dibilang uji dirimu. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Uji dirimu, kamu tetap tegak gak di dalam iman? Selidiki dirimu, cek dirimu. Apakah kamu tidak yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Apa yang kita lakukan, ada Kristus dalam diri kita. Kalau kita tidak yakin itu, kamu gak tahan uji. Gak tahan uji kalau kamu gak yakin, karena kamu semuanya sendirian pasti berasanya. Tapi kalau kita yakin ada Kristus, maka di Kolose 3:17, apapun yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur. Kita gak sendiri Bapak Ibu, kita bersama dengan Yesus. Kalau ini tegak dalam diri kita, mudah dari lemes bangkit lagi. Karena Anda tahu ada Yesus dalam diri saya. Pas ada negatif jadi positif lagi, mudah karena Anda pegang ada Yesus dalam diri saya. Ya, iman, amin, aman. Iman penting dalam konteks kemenangan. Karena dibilang iman itu perisai. Yang kedua, dibilang apapun yang lahir dari dunia mengalahkan dunia. Dan ini yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin saudara. Saya harus lanjut ke poin kedua ya. Poin kedua, strong spirit, roh yang kuat. Kita semua punya manusia roh. Tubuh, jiwa, roh. Kita ini makhluk roh. Yang punya jiwa, pikiran, kehendak, perasaan. Yang tinggal di dalam tubuh. Ya. Tapi manusia roh itu asupannya bukan asupan tubuh. Anda tidur asupan tubuh. Ya. Bangun siang itu ya tubuh Anda jadi mungkin dia senang aja kalau yang emang senang bangun siang. Anda makan bakmi gitu misalnya ya, saya lahir di Kelapa Gading jadi perbakmian di Kelapa Gading tuh wah saya apal itu nama-nama judul-judulnya bakminya itu. Itu kadang-kadang itu kan bakminya ya, itu babinya syobak, chashu, madu digantung, mengkilat Pak Rudi. Karismatik banget lah pokoknya kan wah itu ya. Kalau kita makan itu tubuh kita disenangkan, roh mah gak kesentuh sama sekali. Habis makan menikmati besok kita kesaksian tentang bakmi itu biasa gitu kan ya. Ya tubuhnya teman cuman rohnya masukannya bukan itu. Bagaimana berarti pastor supaya roh kita fit, FIT fit. Asupan roh ini fit nih supaya fit rohnya. F yang pertama adalah firman. Balik lagi harus baca firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita percaya bukan untuk membereskan masalah. Firman Tuhan yang kita baca membuat cara pandang kita terhadap masalah jadi beres. Yang beres cara pandangnya. Makanya orang kalau kuat dalam firman gak baperan. Ya, karena dia orang baperan karena mandangnya udah salah. Mandangnya udah salah. Fit, yang pertama firman Tuhan, balik lagi harus baca firman ya. Bapak Ibu cinta Yesus ya, berarti harus baca firman Tuhan. Ya, yang kedua, I-nya adalah ibadah. Yes, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Tapi ibadah itu gak dibatasi pertemuan Bapak Ibu. Lagi sendiri pun bisa ibadah, amin Bapak Ibu. Liturgi ibadah dimulai dari bangun tidur. Bangun tidur Senin nih, ini udah ibadah dimulai nih.
praise worship ya, di mobil. Anda lagi diomelin orang, Anda gak salah pun, Anda bisa doain dia dalam hati. Tuhan berkatin dia, Tuhan Yesus. Tuhan ampuni dia, Tuhan Yesus. Ya, Anda bisa, dan apapun yang kita kerjakan selama itu, kalau 3, 2, 3 kita lakukan untuk Tuhan, itu pun salah satu bentuk ibadah kita. Makanya kalau orang tahu hidupnya ini dia lakukan untuk Tuhan, pasti totalitas, tanpa batas. Karena semua buat yang di atas, udah pasti. Kalau orang gak totalitas, karena dia mandang pekerjaan hanya rutinitas. Akhirnya gak ada kualitas, hitung-hitungan. Anak Tuhan tapi hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan dalam bekerja, kita hanya dapat apa yang kita hitung doang itu. Kalau kita gak hitung-hitungan, Tuhan akan kasih yang kamu gak pernah hitung itu. Sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Ya, totalitas, ibadah, worship kita. Bukan pas di gereja tok, pas di rumah bagaimana. Yang ketiga fit ya. Untuk membangun roh kita, asupan yang pertama firman, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah teman-teman seiman. Teman-teman gimana kita berfellowship. Pernah gak sih Anda ketemu sama seseorang, ngobrol mungkin cuma 40 menit, mungkin cuma 1 jam, mungkin cuma 15 menit di telepon. Tapi habis ngobrol Anda tuh kayak kecas again, iya gak sih? Wah seger banget nih, dengar kesaksian dia gitu ya, dengar sharing dia. Coba dari Anda punya teman 100 di list ya. Dari 100 berapa banyak orang yang secara rohani menyala-nyala? Biasanya gak banyak. Paling 5 kali ya. Udah 5, udah gak banyak, Anda harus kejar mereka Bapak Ibu. Mereka juga sungkan ngejar-ngejar Anda. Kita yang kejar mereka. Ajak, apa kayak ngafe kayak, makan bakmi apa kayak gitu. Cuma kalau udah ngafe, udah apa dia luangin waktu, Anda udah siapin pertanyaan-pertanyaan yang pengen tanya. Sehingga tuh Anda bawa pulang percakapan berkualitas. Banyak orang ketemu, cuman isinya ngobrolnya juga gak jelas. Akhirnya pulang cuman bawa foto sama orang berkualitas. Aku foto sama dia tadi. Lah percakapannya? Ya, percakapannya gimana? Kita harus bisa ekstrak. Nah, jadi itu supaya roh kita kuat. Ya kenapa roh yang kuat ini menjadi poin penting untuk hidup berkemenangan? Dikatakan sama Paulus ke jemaat di Efesus, peperangannya rohani Bapak Ibu. Peperangan rohani itu dia tidak kelihatan tapi nyata. Tidak tampak di mata tapi nyata. Susahnya kalau nggak tampak di mata, kita nggak tahu lagi perang. Kita nggak tahu lagi diserang Bapak Ibu. Makanya ada anak Tuhan tapi frustasi. Pekerjaan Tuhan dia batasi. Percayalah Tuhan pasti mampu atasi. Kita memang terbatas tapi kuasa Tuhan yang tiada batas Bapak Ibu. Amin. Ini COVID naik lagi nih. Jangan fokus pada bencana, fokuslah pada Tuhan punya rencana. Jadi manusia roh ini harus dibangun, disiplin rohani. If you strong in the spirit, you are strong. You are really, really strong. Yang ketiga, tentang hikmat. Ini dulu ayat tadi. Ya, soalnya ayatnya keluarin boleh. Roh yang memberi hidup, ini konteks hidup berkemenangan. Ya, Yesus gak makan 40 hari 40 malam, secara tubuh lemahnya bukan main. Dia manusia biasa. Cuman secara roh kuatnya bukan main, puasa. Akhirnya pas diserang menang kan, peperangan rohani menang. Menang Bapak Ibu. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan ini firman Tuhan, yang gue katakan inilah roh dan ini hidup. Ya, jadi yang pertama kita harus punya iman yang benar. Yang kedua kita harus punya roh yang kuat, strong in the spirit. Ya, unconditionally. Bukan karena dipengaruhi yang di luar, tetapi karena yang di dalamnya kuat. Ya, Anda punya roh yang kuat, fit. Firman Tuhan, Anda cinta, Anda masukkan. Yang kedua adalah ibadah Anda lakukan. Semua ini untuk Tuhan. Yang ketiga, teman-teman seiman Bapak Ibu. Yang ketiga, hikmat Tuhan. Masalahnya ada hikmat dunia. Ciri-cirinya kalau hikmat Tuhan itu dia murni, tulus. Kalau hikmat dunia itu ujungnya membawa kekacauan. Membawa kekacauan. Hikmat. Bapak Ibu, hidup kita ini banyak kita jumpai masalah-masalah. Yang kita harus pecahkan dengan isi kepala ini. Hikmat. Cuma banyak orang ketemu masalah yang pecah kepalanya kan, karena gak ada hikmat. Hikmat lahir dari takut akan Tuhan. Dekat sama Tuhan, cinta firman Tuhan. Ya, kita buka ayatnya coba. Yang pertama. Dibilang kalau besi itu jadi tumpul, ya, dan tidak diasah. Kalau besi itu jadi tumpul, tidak diasah, maka orang harus lebih ngoyo ngelakuin sesuatu. Ini bicara skill. Kalau kamu gak punya skillnya, gak punya knowledge-nya, kamu ngerjain ya pakai otot, coba sana, coba sini.
Cuman dibilang yang terpenting, jadi yang atas ini bicara kompetensi, skill, keterampilan. Cuman yang terpenting untuk berhasil itu hikmat. Bukan berarti kamu gak perlu kompeten, no, harus kompeten. Cuman ingat, untuk berhasil Anda harus punya hikmat. Karena ada orang karena terlalu kompeten tanpa hikmat, sombongnya bukan main. Dia kompeten dalam ngomong nih, jago ngomong. Tapi kurang berhikmat, ngomong terus. Padahal di momen ini harusnya Anda ngedengerin. Orang lagi curhat kok malah Anda yang ngomong. Ini orang lagi konseling, orang lagi dengerin. Anak lagi ngomong, ya dengerin. Saking kompetensinya kuat dia ngomong terus. Itu. Untuk berhasil butuh hikmat. Butuh hikmat. Ya, tapi anak Tuhan saya dorong harus upgrade diri ya. Kita harus punya keterampilan. Ya. Tuhan mempromosikan, Tuhan memberkati, cuman Tuhan berkatin lewat orang. Orang berkatin dia lihat nih orang kompeten gak sih? Ini orang bagus gak sih karakternya? Ya, 2 hal itu karakter, jadi 3K. Keimanan, karakter, kompetensi, ini 3 harus matang. Keimananmu harus dewasa, karaktermu harus benar. Ya, keimananmu benar, karaktermu dewasa, kompetensimu harus handal. Cuman kompetensi itu gak lahir dari ditumpang tangan. Lahir dari kokodivo, komitmen, konsisten, disiplin, fokus, mempraktekkan. Walau letih, praktekkan. Kadang sampai tertatih, tidak jarang sampai merintih, ya lakukan aja. Sehingga matang kompetensinya. Ya. Kita lihat coba ayat yang berikutnya. Apabila ada di antara Bapak, Ibu dan saya yang kekurangan hikmat, minta sama Tuhan dibilang. Dia akan memberikan dengan murah hati, dialirin. Nah pertanyaan saya, siapa yang di ruangan ini merasa kelebihan hikmat? Boleh angkat tangan. Saya rada lebih nih Pak. Kalau saya pas nih, hikmat saya udah pas sesuai nih. Enggak kan ya? Kita semua kurang, sih berasa kurang nih hikmatnya. Makanya tiap pagi saya minta. Bukan cuma tiap pagi, kalau lagi training. Kalau training kan 2 arah, orang boleh nanya Bapak Ibu. Coach, mau nanya coach. Orang nanya, kita doa dalam hati. Tuhan kasih hikmat, aku takut kurang hikmat jawabnya. Kasih hikmat Tuhan untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Dalam segala hal minta hikmat, ketemu orang minta hikmat. Ketemu klien minta hikmat. Untuk berhasil hikmat, Anda memang kompeten. Tapi butuh hikmat. Butuh hikmat. Ya, pas minta hikmat Anda pede aja. Ya, karena kalau Anda baca di ayat 6-nya, ketika meminta, mintalah dengan iman, jangan bimbang. Kalau bimbang, you get nothing. Nah, iman itu dia bisa datang di mana-mana. Hikmat itu bisa muncul di mana-mana. Dari ngobrol sama orang, wah, nih hikmat Tuhan nih. Jangan malu, izin catat. Bro, Pak, Bu, saya izin catat bagus ini. Mungkin itu hikmat Tuhan untuk Anda. Ya, kadang lagi, kan dibilang hikmat berseru di gerbang kota, di jalan-jalan, di mana-mana ada hikmat. Kadang saya lagi nyetir di tol, ya kalau saya konteksnya pekerjaan, saya nge-coach, training sama melayani khotbah. Kadang, nih hikmat nih, saya nggak pakai lama, saya voice note langsung, voice note ke tab saya. Karena saya pikir saya ingat, lupa Bapak Ibu, lupa, hilang begitu lupa. Kadang kita lagi buang air ya kan, lagi mandi gitu, lagi mandi kadang, dapat sesuatu tuh, Anda harus catat langsung, catat, saya langsung catat, udah deh. Saya pernah dulu gak catat kan, pas dia kelar saya pikir ingat kan, pas dia salin pakai baju, apa ya, lupa loh, aduh apa ya, lupa, saya lepas mandi lagi saya. Wah gak dapet loh, saya pikir di shower letaknya, ternyata bukan, letaknya di kepekaan dan kesigapan kita Bapak Ibu. Harus sikap tangkap ini hikmat Tuhan ini, hikmat Tuhan ini, ya sesuai dengan ini ide fresh from the heaven ya, hikmat. Kita semua kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Minta, butuh hikmat Tuhan. Tuhan doa sama Tuhan, minta Tuhan kasih dengan murah hati. Ya murah hati, cuma harus percaya. Kita gak tahu gimana tuh cara hikmat bekerja. Cuman kalau dia udah bekerja, kita tahu itu hikmat barusan. It's not me, itu hikmat Tuhan barusan yang jawab. Ya, cuman cara kerjanya kita gak tahu gimana pakai hikmat, gak tahu, minta aja. Cuma pas dia udah bekerja kita tahu betul. Itu bukan saya, itu hikmat Tuhan. Makanya gak boleh sombong. Bahasa Jermannya gak boleh pongah, sengak gitu, gak boleh. Rendah hati aja, ini Tuhan kok. Ya, yang terakhir keempat saya selesai. Di next, kasih yang sejati, the true love. Kasih yang sejati. Orang Kristen
Kasihnya harus berasa, dibilang kasihmu jangan hambar. Kasihmu jangan pura-pura. Jangan hambar. Kasih. Yesus sudah bilang, kalau kamu mengasihi orang yang baik sama kamu doang, ya apa upahnya? Kita kasih orang yang mengasihi kita. Itu gak perlu Yesus, itu hanya perlu tahu diri sama tahu malu doang. Dia udah baik, masa kita jahatin sih? Cuma mengasihi orang yang pernah jahatin kita, pernah fitnah kita, pernah buang kita. Kita mengasihi dia, bukan dia pantas dikasih. No, kita mengasihi dia karena sampai detik ini kita masih ngerasain Yesus mengasihi kita. Ya, nah kita lihat coba ayatnya. Yang ini dulu ya. Di atas semuanya itu, kalau semuanya itu di ayat 13-nya dikatakan, hendaklah kamu sabar sama seorang sama yang lain. Hendaklah kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Dan di atas semuanya itu kesabaran, pengampunan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mempersatukan artinya apa? Anda akan berjumpa banyak perbedaan dalam hubungan. Berbeda kesel, nah Anda harus punya kasih. Sehingga Anda tidak menghakimi, tapi Anda memahami. Perkara kecil bisa beda. Saya waktu masih tinggal sama mami saya, sebelum married masih tinggal bareng. Perkara pakai odol beda Bapak Ibu. Mami saya kalau pakai odol dia orang cermat. Dia kalau pakai odol tuh pencet dari ujung begini. Jadi odol abis itu buat dia, odol abis itu ditekan, digulung, diinjek keluar cairan. Nah itu habis tuh. Kalau mau bisa ditekan padahal udah susah udah begini nih. Keluar masuk karena harus tekannya berdua. Ya. Nah saya kalau pakai odol tekannya dari tengah. Tuh kan begini kan. Kayak pakai cuka. Gara-gara begini bisa sebel, ribet banget sih. Mengerti kasih Tuhan. Sejak itu saya kalau pakai odol tekannya gimana? Tetap dari tengah. Terus saya rapiin lagi ya, biar dikira dia dari ujung gitu kan. Win-win ya kan. Nah ini. Jadi berbeda. Yang kedua ketidaksempurnaan. Kasih menyempurnakan. Kita bertemu sama orang-orang yang gak sempurna. Persis kayak kita. Cuman kadang kita gak lupa kalau kita juga gak sempurna. Bedanya kita nggak ngelakuin kesalahan dia yang dia lakuin, tapi kita ngelakuin kesalahan yang lain juga. Kasih, tekan amarahmu, ibu-ibu, ya kadang pembantumu bikin salah. Cuman jangan harus kita anak Tuhan deh. Nggak ada mbak ya begini nih, piring kan kadang kesenggol pecah kan. Kadang ada mami-mami yang ngamuk. Bener-bener ya, nggak bakat jadi mbak, ngomel-ngomel aja dia, ya kan. Padahal nggak ada orang yang sengaja mbak ya pecahin enggak. Kesenggol, ya kesenggol aja. Padahal piring gratisan Sunlight itu, marahnya sampai begitu loh. Tahanlah. Siapa yang bisa misahin kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Siapa? Dibilang otoritas, raja-raja siapa? Nggak ada. Artinya apa? Sampai kapanpun kasih Tuhan melekat sama kita. Saya gak ngerasa pastor, itu perasaanmu saja. Itu hanya perasaanmu aja, enggak. Enggak ada yang bisa pisahin kok. Karena kasih Tuhan lekat sama kita. Lewat kasih itu kita mengasihi orang-orang yang masih mungkin sempat jahat sama kita. Kasihi. Nah di dalam semuanya itu kamu ini lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang Bapak Ibu. Jadi lebih dari pemenang bukan bicara sakit sembuh. Bukan bicara bangkrut, pulih. Lebih dari pemenang bicara Anda sadar betul. Anda dikasih Tuhan dengan kasih yang gak bisa lepas dari Anda. Amin saudara. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Boleh di next sebagai summary. Ya sambil bangkit berdiri. Ini saya gak kebayang ya. Ada orang Kristen jalan tanpa iman yang benar. Dia ke kantor. Yang ngadepin mertua. Ngadepin orang tua. Tanpa iman yang benar. Iman yang gak lahir dari firman Tuhan. Beriman sih. Cuman bukan lahir dari firman Tuhan. Dia berjalan bukan dengan manusia roh yang kuat. Ya ada manusia roh, cuman gak kuat. Gak ada fitnya, firman gak masuk, ibadahnya asal-asalan. Dia berjalan bukan dengan hikmat dari atas, dia gak pernah minta. Hikmat dia aja, pengalaman dia. Dia berjalan tanpa kasih Yesus. Yang dia rasa dan dia bagikan. Akhirnya status kita pemenang, tapi tindakan kita pecundang Bapak Ibu. Jadi saya pengen di akhir tahun ini, ya, ingetin lagi ini visi Paniko, visi Tuhan lewat Paniko. Ya, buat kita semua, nih masih tahun ini supaya kita finishing well. Dan kita bisa starting well 2024. Be a winner every day. Every day be a winner. Amin saudara. Kita satukan hati, saya berdoa buat Bapak Ibu.
Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk kami sadar bahwa kami adalah umat-umat pemenang. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Kau lihat mereka, kau beracara dengan mereka. Hamba percaya ada terobosan yang kau siapkan untuk para pemenang-pemenangmu di tempat ini. Sesuatu yang gak pernah mereka dengar, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah mereka lihat. Itu kau berikan kepada mereka, orang yang mengasihimu. Biar tugas kami jaga untuk kami punya iman yang benar, the right faith. Kami punya strong spirit, manusia roh yang kuat. Hikmat Tuhan dan kasih yang sejati. Biar itu terus menggema dalam kehidupan kami. Hamba berdoa biar benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat. Sehingga anak-anakmu di tempat ini keluar dari tempat ini, mereka sungguh-sungguh menjadi garam, menjadi terang dan hidup berkemenangan. Terima kasih hamba telah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita serukan haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Ibadah Women in Christ mulai 14 Desember 2023 diliburkan dan ibadah akan diadakan kembali pada tanggal 11 Januari 2024. Shalom saudara-saudara, berikut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh GBI Puri Indah pada tahun 2023. Kegiatan sosial KUL GBI Puri Indah selama tahun 2023 diikuti oleh 90 volunteer dari KUL Puri Indah dan 924 orang yang terberkati dan ada 6 gereja yang terjangkau. Di antaranya adalah pembagian nasi bungkus di 3 titik area Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Selanjutnya, bantuan sosial dan pengobatan gratis di daerah Ciresek. Selanjutnya, ada bantuan sosial untuk para guru-guru di Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Dan charity ke nursing home atau panti jompo di daerah Bogor. Dan terakhir, Christmas Carol di RS Primaya PGI Cikini. Kegiatan misi GBI Puri Indah pada tahun 2023 diikuti oleh 60 volunteer dan 688 peserta yang terberkati. Di antaranya, mission trip ke Kalimantan Selatan, yaitu Kota Tanjung dan Desa Kinarum, Upau Tabalong, pada tanggal 7-14 Agustus. Bekerja sama dengan Gembala GBI House of Joy, yaitu Pastor Taufan, yang adalah founder dari Yayasan Rumah Gembira. Selanjutnya, GBI Puri Indah juga mengadakan Healing Movement Camp di Ciresek pada tanggal 29 September yang lalu. Di sana, ada banyak jiwa-jiwa anak muda yang dipulihkan. Dan terakhir, pada tanggal 7 Oktober, tim misi pergi mengadakan mission trip ke Labuan, Kalimantan Selatan. Dan kali ini, untuk tujuan mensupport hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pedalaman untuk tetap semangat dalam melayani. Sekian kegiatan yang dilakukan oleh GBI Puri Indah pada tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Natal telah tiba. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi pada Natal kali ini, Bapak Ibu dapat menabur ke rekening BCA atas nama GBI Puri Indah dengan nomor 7090775787. Ibadah Intergen Prayer akan diliburkan pada tanggal 26 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024 dan ibadah akan diadakan kembali pada tanggal 9 Januari 2024. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ada pengumuman untuk ibadah akhir tahun di keluarga GBI Puri Indah. Kita ada ibadah Natal pada tanggal 25 Desember di House of Blessing untuk 3 kali ibadah di jam 9 pagi, di jam 11.30, dan jam setengah 5 sore. Untuk 31 Desember,
Untuk GBI Purinda Mall, kita ada 2 kali ibadah di jam 9.30 dan jam 11.30. Untuk House of Blessing, ada 2 kali ibadah di jam 8.30 dan jam 10.30. Untuk RCC, ada 1 kali ibadah di jam 10 pagi. Dan kita ada ibadah spesial, ibadah tutup tahun 2023 yang diadakan di House of Blessing pada 31 Desember jam 6 sore. Ingat ya, jam 6 sore. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga dan melalui putranya yang tunggal Tuhan kita, dan persekutuan Maha Esa dan Roh Kudus, sehingga dimanapun engkau berada, Tuhan jadikan engkau pemenang-pemenang sejati. Yang sakit Tuhan sudah pulihkan oleh bilur-bilurnya, yang berbeban berat Tuhan angkat beban, dan Tuhan buka jalan sehingga apa yang kau lakukan berhasil. Dan terimalah damai sejahtera, sukacita Natal di dalam hatimu, dan visi yang baru dari Tuhan untuk tahun depan. Terima kasih. Dan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Happy Sunday.